Miss Hilgers dikabarkan selangkah lagi akan gabung klub besar Liga Spanyol. Fans Belanda desak FIFA larang timnas Indonesia lakukan program naturalisasi lagi. Hervé Renard dikabarkan mundur usai dibantai skuad Garuda di GBK. Proses WNI oleh Romeni dikebut, Menpora Dito janji dipercepat. PSSI tiba-tiba bahas Emil Audero potensi diproses dalam waktu dekat. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Pelatih Arab Saudi yakni Hervé Renard didesak mundur dari jabatannya setelah kalah 0-2 dari timnas Indonesia. Desakan itu dimunculkan sejumlah pengamat sepak bola asal Arab Saudi. Salah satunya disuarakan oleh Al-Qos yang menilai Hervé Renard harus mengambil aksi, bukan hanya sekedar berkata di depan media. Sekedar diketahui, setelah kalah dari timnas Indonesia, pelatih asal Prancis itu mengaku akan bertanggung jawab atas kekalahan yang diterima oleh Arab Saudi. Menyebut kata tanggung jawab bukan hanya sekedar bicara saja, sebab itu hanya keberanian di depan media. Seharusnya ia mengambil tindakan dan mengakui kesalahannya dengan mengajukan pengunduran diri, kata Al-Qos kepada media. Pendapat serupa diungkapkan oleh pengamat sepak bola Arab Saudi yang lain, yakni Khalid Al-Atawi. Ia mengatakan pelatih yang membawa timnas Arab Saudi menang 2-1 atas Argentina tersebut bukanlah sosok yang tepat membesut Salim Al-Daswani dan kawan-kawan. Saya menilai Renard bukan sosok yang tepat dalam kondisi seperti ini. Pelatih bukanlah menaikkan nada suara Anda di ruang ganti pemain, kata Khalid Al-Atawi. Mendapat desakan di atas, Hervé Renard bisa saja memilih mundur. Pelatih Arab Saudi sebelum Hervé Renard, yakni Roberto Mancini, juga mendapat desakan serupa setelah Arab Saudi ditahan imbang Bahrain 0-0. Hal itu terjadi tepatnya pada match ke-6 grup C, tepatnya pada Selasa 10 Oktober 2024 lalu. Karena laga tersebut, ada fans Arab Saudi yang meninggalkan komentar di unggahan Roberto Mancini. Dalam komentar itu, sang fans meminta Roberto Mancini mundur dari jabatan pelatih timnas Arab Saudi. Hal ini nampaknya juga terjadi pada Hervé Renard. Akankah Hervé Renard mengambil keputusan yang sama dengan meninggalkan Arab Saudi lagi? Sejumlah fans Belanda meminta FIFA melarang timnas Indonesia proses WNI pemain asal Belanda. Seruan sejumlah fans Belanda meminta FIFA untuk melarang timnas Indonesia proses WNI pemain muncul tak lama setelah laga melawan Arab Saudi. Para fans yang tergabung dalam sebuah forum itu meminta FIFA melarang timnas Indonesia memproses pemain asal Belanda lagi. Kelompok ini resah dengan strategi Indonesia yang mengambil pemain asal Belanda, meski hal itu sah dan tidak menyalahi regulasi dari FIFA. Timnas Indonesia bahkan disamakan dengan timnas Belanda C dengan sejumlah pemain keturunan yang memperkuat tim di dalamnya saat ini. Forum supporter di Belanda ini bahkan sampai menyinggung perihal undang-undang untuk melarang pemain keturunan bermain di negara asalnya. Tentu saja ini tidak masuk akal. Undang-undang harus melarang pemain bermain di negara di mana mereka tidak dilahirkan atau dibesarkan di seluruh dunia, tulis Forum Supporter Belanda. Menariknya, forum supporter Belanda ini menyebut pemain kelahiran Belanda di timnas Indonesia saat ini dinilai sama sekali bukanlah keturunan Indonesia. Gelombang naturalisasi pemain Belanda yang dilakukan oleh Indonesia juga dinilai membuat hilangnya persaingan sehat dalam sepak bola. Kebanyakan pemain Belanda ini sama sekali bukan keturunan Indonesia, melainkan hanya memiliki hubungan tidak langsung. Tentu saja memenangkan tiket ke Piala Dunia akan menjadi hal yang sangat bagus bagi tim. Namun tim Indonesia menjadi tim C Belanda dengan cara ini, kata fans Belanda. Hal ini disambut positif oleh Vietnam, yang antusias menyaksikan gelombang protes naturalisasi dari forum supporter Belanda. Bahkan salah satu media Vietnam sudah menantikan sikap apa yang akan diambil oleh FIFA dengan munculnya desakan tersebut. Media Vietnam ini juga menyinggung adanya pihak-pihak tertentu di Indonesia yang menolak adanya naturalisasi pemain keturunan. FIFA tiba-tiba mendapat usulan larangan Indonesia melakukan naturalisasi pemain asal Belanda, tulis Soha.vn. Bek timnas Indonesia yakni Miss Hilgers diisukan bakal meninggalkan FC Twente.
Kabar tersebut disampaikan oleh sang agen yakni Yalcin Sarica kepada Football International dikutip dari Twente Insight. Seperti yang diketahui, Miss Hilgers masih memiliki kontrak sampai 2026 bersama dengan FC Twente. Back 23 tahun tersebut punya nilai pasar sebesar 10 juta euro menurut transfer market. Meski begitu, kabar dirinya bakal pergi dari klub tersebut terus berhembus kencang. Yalcin mengaku ada minat dari beberapa klub Liga Spanyol dan juga Italia. Sang agen tersebut mengaku bahwa Miss Hilgers juga masih membuka peluang untuk klub-klub top di Liga Belanda. Ada minat dari Spanyol dan Italia. Transfer ke luar negeri tentu saja merupakan sebuah pilihan, kata Sarica. Media tersebut juga melaporkan bahwa FC Twente menyiapkan cara agar Miss Hilgers tidak keluar tanpa biaya transfer. Untuk itu, paling cepat Hilgers bisa hijrah pada bursa transfer musim dingin 2024-2025. Meski begitu, dirinya juga pernah hampir hijrah secara gratis pada tahun 2023 lalu. Namun Miss Hilgers langsung tanda tangan kontrak baru sampai 2026. Saat ini Miss Hilgers dikabarkan sedang diincar oleh salah satu klub besar dari Spanyol. Adapun klub yang dikabarkan tertarik merekrut Miss Hilgers ialah Atletico Madrid. Atletico Madrid dikabarkan butuh back berkualitas untuk memperkuat pertahanan mereka. Klub tersebut saat ini memang krisis back, jadi tak heran jika Atletico Madrid tertarik memboyong Miss Hilgers ke markas mereka. Menarik menanti kepastian rumor dari Miss Hilgers ini. Apakah ia akan benar bergabung dengan klub besar Spanyol tersebut, yakni Atletico Madrid? Ketum PSSI yakni Erick Thohir memberikan pernyataan terkait peluang kiper Como 1907 yakni Emil Audero bergabung dengan timnas Indonesia. Asa timnas Indonesia untuk berlaga di Piala Dunia 2026 masih terbuka. Hal itu dibuktikan dengan kemenangan atas Arab Saudi pada match ke-6 kualifikasi Piala Dunia 2026. Kemenangan itu menempatkan Indonesia di peringkat ketiga klasemen grup C. Skuad Garuda bersaing ketat dengan Arab Saudi, Bahrain dan juga Cina yang sama-sama mengumpulkan 6 poin. Tidak bisa dibungkiri bahwa momentum tersebut juga tak lepas dari program naturalisasi yang dicanangkan oleh PSSI. Lewat program pencarian pemain keturunan, Indonesia bisa berbicara banyak di babak kualifikasi. Tercatat ada 14 pemain keturunan yang saat ini menjadi bagian dari timnas Indonesia racikan Sintayong. Paling anyar adalah bek FC Copenhagen yakni Kevin Dijk yang menjadi pemain naturalisasi. Sementara itu, penyerang FC Utrecht yakni Ole Roumanie juga tengah dikebut proses naturalisasinya oleh pihak PSSI. Dengan peluang timnas Indonesia untuk berlaga di Piala Dunia 2026, maka tidak mengherankan jika bakal ada pemain-pemain keturunan lainnya yang bisa diajak bergabung. Salah satunya adalah penjaga gawang Como 1907 yakni Emil Audero. Telah lama nama Emil Audero dikaitkan kuat untuk menjadi warga negara Indonesia atau WNI. Hanya saja Audero masih enggan untuk menerima tawaran membela timnas Indonesia tersebut. Asalnya adalah bermain di level tertinggi untuk timnas Italia. Sebagaimana diketahui, Emil Audero merupakan kiper berdarah Indonesia dengan tempat lahir di Mataram, NTB. Meskipun ia tercatat sebagai warga negara Italia, peluang untuk berganti paspor Indonesia terbuka baginya. Dalam wawancara terbaru bersama dengan Corriere dello Sport, Erick Thohir mengaku belum ada pembahasan lebih lanjut perihal naturalisasi Emil Audero. Orang nomor 1 di PSSI tersebut mengaku jika dirinya sudah beberapa kali bertemu dengan Audero dan keluarganya. Hanya saja Erick Thohir menyebutkan bahwa Emil Audero perlu mempercayai program yang dibangun olehnya. Pintu bagi Audero untuk bergabung dengan timnas Indonesia selalu terbuka. Sejatinya, kami belum membicarakan hal ini, ucap Erick Thohir. Meskipun kami telah bertemu lebih dari 1 kali di Milan, saya juga mengenal keluarganya. Jika ia memiliki keyakinan terhadap program kami, maka kami pasti bisa mendiskusikannya lebih lanjut, ujar Erick Thohir menambahkan. Menarik menanti apakah Emil Audero akan benar-benar bergabung dengan timnas Indonesia. Jika benar bisa bergabung, maka ini akan menjadi keuntungan bagi skuad Garuda. Menpora RI Dito Aryo Tejo bicara mengenai proses naturalisasi oleh Roumanie. Ia mengaku PSSI menargetkan sang pemain bisa membela timnas Indonesia pada Maret 2025.
Romeni sudah datang ke Indonesia dan menyempatkan menonton laga timnas Indonesia melawan Jepang pada pekan lalu. Ia juga menjalani tes kesehatan sebagai tahapan sebuah proses naturalisasi. Dito mengatakan secara lisan, sudah ada komunikasi dengan PSSI terkait oleh Romeni. Namun selalu memberkasan, pihaknya saat ini masih menunggu dari federasi untuk diproses lalu diserahkan ke DPR RI. Saya formalnya belum mendapatkan dari PSSI, Pak Erick Thohir, kata Dito Aryo Tejo. Politisi Partai Golkar itu mengatakan sudah mengetahui target dari PSSI terkait merampungnya proses naturalisasi oleh Romeni. Ia akan berusaha membantu PSSI dengan target yang sudah ditetapkan. Pak Erick dari kemarin sudah menyampaikan semoga akan diproses dan bicara ke saya, terang Dito Aryo Tejo. Kami akan konsultasi dan pasti menunggu arahan dari Presiden. Kalaupun diproses, Pak Erick menyampaikan targetnya untuk Maret 2025. Imbuh Dito Aryo Tejo. Dito tidak menampik ke depan ada pemain-pemain tambahan yang akan menjalani proses naturalisasi. Namun ia pastikan pemain itu berdasarkan kebutuhan dari PSSI untuk timnas Indonesia. Kami menunggu hasil riset dan juga hasil komunikasi dengan PSSI. Yang penting bisa membuahkan hasil yang terbaik buat Indonesia, tegas Dito Aryo Tejo.